Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait dengan penghapusan, kepesertaan PPIJK yang mencapai 7.300.000-an ya, hampir, 7.400.000 KPM yang di video sebelumnya saya sampaikan secara detail dari mana saja. Yang jelas sebagian besar dari penghapusan tersebut ini berasal dari luar dari luar DTSEN yang jumlahnya 5 juta lebih dan mereka-mereka yang ada di DTSEN namun masuk ke desil 6 hingga 10 yang jumlahnya 2 juta lebih. Nah, dengan penghapusan tersebut maka otomatis ini berdampak ya pada bansosnya. Ketika PPIJK tidak aktif maka bansosnya juga tentu nonaktif karena yang dinonaktifkan PPIJK ini atas dasar di luar DTSEN dan juga berada di desil 6 hingga 10. Sedangkan penerima bansos ini berasal dari desil 1 hingga 2. Oke, saya akan menindaklanjuti terkait dengan bagaimana ketika saya masih membutuhkan layanan kesehatan gratis, misalkan PPIJK, saya membutuhkan desilnya misalkan desil 6, namun di kenyataannya saya ternyata kategori di desil bawahnya, di bawahnya 6, atau bahkan di desil 2 atau desil 1. Bagaimana caranya? Oke, sesuai dengan surat yang diberikan oleh Menteri Sosial kepada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, di sini dijelaskan bahwa masyarakat bisa melakukan reaktivasi atau aktivasi ulang. Nah, oke, saya lanjutkan ya suratnya ya. Bagaimana syaratnya untuk reaktivasi? Oke, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta termasuk dalam daftar penonaktifan kepesertaan pada bulan Mei tahun 2025. Ya, jadi list kepesertaannya ada bahwa Anda itu dinonaktifkan mulai Mei tahun 2025. Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi di lapangan, peserta dikategorikan sebagai masyarakat miskin dan rentan miskin. Selanjutnya, peserta termasuk dalam kategori penderita penyakit kronis, ya, katastrofik, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa. Selanjutnya, data peserta wajib dimutakhirkan. Ya. Data peserta wajib dimutakhirkan dalam 2 periode pemutahiran DTSEN terakhir. Jika tidak dimutakhirkan pada periode ketiga, maka kepesertaannya tentunya akan kembali dihapuskan seperti itu. Jadi harus ada ibaratnya update ya, update ulang. Oke, pengusulan reaktivasi dapat dilakukan melalui menu PPIJK, submenu reaktivasi pada aplikasi sistem informasi kesehatan sosial Next Generation, yang tentunya ini tetap memperhatikan kuota yang tersedia. Dan ini ketika Anda memenuhi syarat untuk reaktivasi tersebut, maka otomatis Anda langsung berhubungan dengan operator 6NG yang ada di desa. Karena kabarnya ya, ini untuk menu bansos melihat DTSEN untuk operator desa ini sudah bisa melakukan. Untuk aplikasi di pendamping sosial ini belum bisa seperti itu. Oke, secara rinci saya ingin tunjukkan kepada Anda alur ya untuk rekomendasi bagi Anda yang membutuhkan reaktivasi PPIJK. Silakan Anda lihat di layar. Jadi seperti ini. Pertama, pemohon datang ke Dinas Sosial membawa berkas fotokopi KTP, KK, kartu BPJS non-aktif. Lalu akan dilayani oleh petugas layanan melakukan pengecekan kebesaran BPJS. Ketika terdaftar aktif, maka akan diinformasikan nomor kepesertaan BPJS-nya. Jika belum, lalu dilanjutkan ke pengecekan DTKS. Ya, jika tidak masuk DTKS atau DTSEN sekarang ya, maka disarankan untuk menggunakan jaminan kesehatan yang lain, artinya mandiri. Jika misalkan terdaftar di DTSEN atau DTKS, maka akan dilanjutkan proses pembuatan surat rekomendasi reaktivasi PPIJKN. Nah, lalu berkas rekomendasi reaktivasi PPIJKN diserahkan ke pemohon ya jika sudah seperti itu. Baik, itu alur untuk reaktivasi bagi Anda yang kemungkinan ya, bagi Anda yang mungkin juga termasuk masyarakat yang dinonaktifkan kepesertaan PPIJKN-nya karena hal-hal tertentu. Tadi ya tidak masuk DTSEN, lalu juga masuk DTSEN tapi desil 6 hingga 10. Tapi fakta di lapangan Anda termasuk keluarga yang miskin dan rentan miskin seperti itu. Mungkin ini informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.